As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah
waktu Jonathan Edwards 1720 1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi heart test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin.
Gimana kabar Kak Nona? Puji Tuhan sehat. Sehat ya? Semua sehat. Keluarga sehat ya? Ya, kalori Iya gimana? sih. Wah sehat dong pastinya. Tuh, Kalau gitu. nggak kita nggak akan ketemu dong kita. Kita Kita nggak akan jalan-jalan. Kita sering ketemu. Kita kan lagi jalan-jalan. Iya benar. Aduh, cuaca di Balikpapan ini, aduh kadang panas, kadang hujan ya Kak. Iya, Nggak nggak tentu nentu. juga ya. Iya. Kalau nggak jaga kesehatan, wah bisa berabe nih kita ini ya. Apalagi kondisi lagi kayak begini. Iya ya, nih, kayak, apalagi keadaan, aduh. Lagi tentang COVID itu loh Kak. Semalam Balikpapan ini kayaknya kemarin parah ya Iya, naiknya sehari ya. itu loh bisa sampai 90 orang yang Wow. positif. Tapi puji Tuhan sih makin hari Makin hari makin turun ya, makin progres ya. Kan serem juga ya. Iya serem juga. Oh iya. Ya makanya ya gereja kita masih online service ya. Benar masih. Belum- Kita mesti sabar-sabar. Ya belum offline ya, Benar. belum harus datang ke gereja Untuk gitu ya. beribadah. Jadi kita Betul. masih ibadah online. Pasti Puji selalu ibadah online dan kita nggak tahu nih kayaknya sampai kapan, kayaknya nikmati aja ya Kak ya. Nikmatin aja ibadah dulu online. ibadah online kita. Betul. Sabar-sabar sampai kita ibadah offline. Ya, karena memang sirkulasi udara banyak karpet juga kan di Ya, RCC ruangan Novotel tuh ya. tertutup. Ruangan tertutup. Jadi ya memang ya kita harus benar-benar bersabar Ya, benar-benar. untuk bisa ibadah offline lagi kembali dengan sekarang pastinya masih online ya. Dinikmati dulu Dinikmati. ibadah online kita. Betul. Kan sama aja kan? Kita Betul tetap sih. beribadah juga. Iya, kita kan bukan nonton ya, Benar. kita beribadah di rumah. Jadi ya memang ya saat-saat ini ya memang baiknya kita harus ibadah online dulu. ya. Iya. Oke. Oh, tuh di depan RC itu Kak. Oh iya. Gimana sekalian kalau deh kita singgah ambil ya. itu anggur berjamuan ya? Benar-benar yuk. Iya, yuk. Wah, ini dia anggur berjamuannya. Non, keluargamu ada berapa? Tiga. Tiga ya? Aku Mercy. Oke, kalori ambil ya. Oke, tepat kalori ada kalori sama korudi, berarti 2 ya. Cukup kali ya? Ini kan buat 1 bulan kan? Iya ya. Benar. Oke. Wah, praktis ya. Ya. Udah untuk 1 bulan ya. Sudah nggak repot Iya, lagi. nggak repot lagi kita. Benar. Oke. Non, ya, emang masih jalan kah? Masih sih Selama Kak. pandemi, khususnya Selama pandemi ini masih jalan. Cuman Hmm. ya itu kita kendalanya kalau dari Zoom itu kita kan dibatasin tuh. Oh iya sih, 40 40 menit. Iya, jadi kadang masih ada yang mau dibahas itu nggak cukup waktunya. Oh iya, iya. Kamu ingat gak sih minggu lalu pas ibadah kayaknya Pak Yunus ngumumin soal link KM disediakan Iya, iya. disediakan oleh tim KM yang durasinya agak lama. Nah, bagi KM-KM yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Zoom untuk ber-KM, karena
keterbatasan waktu, hanya dikasih 40 menit, maka kami tim KM akan memfasilitasi KM-KM Bapak Ibu dengan membuka link Zoom. Bapak Ibu hanya perlu mendaftar ke saya, tanggal dan jam KM-nya. Nah, nanti tim KM akan membuat link Zoom-nya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah Bapak Ibu daftarkan kepada saya. Untuk informasi yang lebih lengkap nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Zoom di handphone atau di laptop Bapak Ibu saudara sekalian. Berapa lama ya itu? Kalau katanya kemarin informasi dari tim KM tuh bisa sampai 2 jam lebih loh. Wah, Iya. lama loh. Dan kakak udah daftar untuk KM iya? hari Oh, ini. itu pakai daftar? Pakai dong. Kalau Aku enggak, juga rencananya KM-nya hari ini. hari ini. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya menurut tim KM itu dalam 1 hari dengan waktu yang sama itu cuma bisa 4. 4 KM, Iya, dan itu 4 harus KM. daftar Dan dulu. harus daftar. Oh, berarti aku harus geser nih, ganti hari dong. Iya, kamu daftar sekarang untuk mungkin untuk besoknya atau enggak minggu depan atau enggak, kayaknya enggak minggu depan ya karena kayaknya minggu ini ya. Harus tetap ada Ya mungkin KM. geser hari entah untuk besok atau enggak lusa. Oke, tapi harus daftar ya. Harus Paling daftar. banyak dalam sehari itu 4 KM ya? 4 KM. Oke, Dan bersamaan ya? bersamaan ya di jam yang sama Di jam ya. yang sama. Kalau misalnya jamnya berbeda ya mungkin bisa. Bisa. Karena kan kita bergantian Iya, tadi. betul. Bisa 2 jam lebih loh. Jadi kita bisa diskusinya lebih enak tuh. Lebih panjang, waktunya lebih banyak ya. Iya, nanti tinggal WA aja tim KM, ada Pak Yunus, ada Kalina. Nah, nanti mereka kan feedback untuk memberikan link Zoom-nya Yang disediain ya. yang disediakan. Keren tuh, jadi Ya, enak. lebih enak kan ya? Lebih enak. Iya, soalnya dulu sebelum ada pengumuman ini nih, waduh, Susah, repot deh. Kak. Kita lagi asik-asiknya diskusi nih. Tiba-tiba ada yang hilang nggak bisa masuk lagi. Iya kan? kebanyakan seperti itu. Iya, Wah, aduh. jadi memang hebat ya, lebih mudah kita Ya. KM-nya ya. Jadi lebih enak, Iya. nyaman. Kurang apa lagi gitu ya, udah Betul. disediain ya. Wah, luar biasa. Karunia Ibadah online, menikmati. ya, ibadah online oke. Iya. Kita komsel setiap hari Oke, kan. kapan Wah, aja kan kita yang ngatur, tinggal daftar. Betul. Oke, baiklah. Yuk. Thank you Kak infonya. Oke. Oke, teman-teman semua, karena kita sekarang sudah tertib administrasi untuk KM, dan ini juga pesan dari tim KM, jadi kita mau persembahan. Persembahan ini ada barcode-nya. Jadi aku share ya barcode-nya sekarang, kalian bisa langsung scan QR code-nya ya. Oke, sudah muncul di layarnya masing-masing? Oke ya, silahkan persembahan. Nah, Bapak Ibu, persembahan KM bisa dilakukan dengan men-scan QR Code yang sudah dibagikan kepada gembala-gembala KM di grup WhatsApp Gembala KM. Bapak Ibu tinggal scan aja itu QR Code-nya, kemudian isi nominal persembahan Bapak Ibu, kemudian nanti hasil dari persembahan Bapak Ibu itu di screenshot atau di capture di handphone Bapak Ibu, kemudian hasil capturean itu dikirim kepada Gembala KM. Nanti Gembala KM akan merekap atau menghitung semua jumlah persembahan dari KM tersebut. Nanti Gembala KM akan melaporkannya di Gereja Sof. Nah, ada juga cara yang berikutnya yaitu dengan mentransfer langsung ke rekening gereja berikut ini. Bapak Ibu transfer, kemudian bukti transfer di capture atau di screenshot, kirim juga kepada Gembala KM sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening gereja. Nanti Gembala KM juga yang akan merekap, menghitung semua persembahan dari KM tersebut, lalu melaporkannya ke Gereja Sof. Demikian yang saya ingin jelaskan tentang persembahan di KM. Selamat ber-KM. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, shalom Bapak Ibu. Kita sudah memasuki bulan Oktober. Ini minggu pertama di bulan Oktober. Artinya sudah 7 bulan. Sudah kita lakukan ibadah secara online seperti ini. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Gembala KM bahwa KM 1 akan diadakan pada hari Senin besok jam 7 malam secara online di Zoom. Linknya akan saya bagikan setelah ibadah ini untuk para Gembala KM. Nah, kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, milikilah sikap hati yang respect pada Tuhan, hormat pada Dia, sebab Dia hadir bersama-sama kita di rumah kita masing-masing selama ibadah ini. Kita bukan nonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Jadi, duduklah di tempat yang nyaman bersama keluarga dan nikmati semua ibadah, rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan respect pada Sang Raja. Selamat beribadah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Shalom. Kita bersyukur kita ibadah lagi dan kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa kembali lagi beribadah di rumah kami masing-masing dan menghargai Engkau yang juga ada bersama kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya kami sangat bersyukur bahwa Tuhan kami, Engkau sendiri omnipresent, Engkau hadir dimanapun dan di tempat kami pun Engkau ada, sehingga kami bisa beribadah dimanapun kami berada, dengan hati yang benar-benar menyadari akan kehadiran-Mu, sehingga kami menghormati Engkau dan firman-Mu. Sekarang pun Tuhan, lewat teknologi ini, lewat online service ini, Engkau berbicara lewat hamba-Mu, dan segala persiapan hamba pun tidak ada artinya jika bukan Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Kami buka hati yang luas untuk mengizinkan Tuhan bicara. Bicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya memutuskan untuk melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang bersinar. Kenapa? Karena dalam KM saya, yang saya duga juga itu terjadi di KM-KM kebanyakan, ada diskusi yang menarik. Diskusi itu menjadi judul pada saat ini. Harus bersukacita. Ya. Filipi 2:18. Jadi kalau mau dibikin judul khotbahnya, judulnya itu bentuknya ayat gitu ya. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Harus bersukacita. Oke, saya review sebentar. Minggu lalu kita belajar kan bahwa semakin gelap situasinya, semakin terang
kelihatannya. Saya sudah ilustrasikan, semakin gelap walaupun cuma lilin kecil bisa terang. The brighter it was, the darker it was, the brighter it looked. Semakin gelap, semakin terang terlihat. Dan Alkitab bilang bahwa saat ini kegelapan menutupi bangsa-bangsa, itu nubuatan sebenarnya tentang kedatangan Yesus. Tapi menjadi relevan karena hari ini, oleh karena wabah corona, nampak sekali bangsa-bangsa di dunia nggak bisa tidak harus mengakui dari segi ekonomi yang paling kelihatan resesi di mana-mana. Dan kita harus berdoa untuk Indonesia karena hampir dipastikan kita akan masuk dalam resesi juga. Tapi mungkin tidak terlalu dalam koreksinya. Dan kita tidak perlu takut karena bangsa-bangsa yang lain resesinya sangat dalam. Keterpurukan pertumbuhan ekonominya. Kita mungkin cuma 1,7 atau 2% kalau tidak ada koreksi yang lebih dalam. Menurut Sri Mulyani, bukan Herol gitu ya. Nah, jadi kegelapan, semua bangsa-bangsa, krisis, terus yang paling mendominasi pasti karena corona ini. Semakin gelap, semakin suram, semakin kita berkesempatan untuk menjadi terang. Harusnya demikian. Dan minggu lalu kita belajar ada 3 sikap menurut Alkitab untuk kita bersinar dalam kegelapan. Yang pertama, supaya bercahaya katanya, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu pun sulit sebenarnya ya. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan Alkitab konkret sekali bilang, orang yang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan adalah orang yang tidak beraib dan tidak bercelah, tidak bernoda. Jadi sebenarnya sederhana untuk tidak bernoda dan tidak bercelah adalah tidak bersungut-sungut. Dan sesederhana itu pula kita bisa bernoda waktu kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Memang melakukannya tidaklah mudah, tapi saya percaya kita semua mau melakukannya, kan itu firman Tuhan dan kita mencintai firman Tuhan. Tapi yang kedua adalah tetap berpegang pada firman. Oke, itu yang kita lakukan selama ini karena memang cuman itu pilihannya dan kita bersuka cita berpegang pada firman. Dan gereja kita sudah mulai dengan kampanye untuk membaca Alkitab setiap hari selama setahun. Saya juga masuk dalam kampanye itu. Setiap hari saya baca Alkitab. Setiap hari saya baca. Dan selalu latih diri dan sekarang kayaknya sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman karena melatih diri ya. Saya walaupun pendeta, saya melatih diri saya. Saya mau dan saya melakukannya. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi diskusi panjang di KM saya. Saya harap tidak di KM saudara, yaitu sulitnya untuk bersuka cita dalam situasi seperti ini atau dalam situasi apapun yang kita alami, intimidasi, pergumulan, ekonomi, apapun ya. Alkitab bilang bahkan secara direct dia bilang begini. Dan kamu juga, kata Rasul Paulus, harus bersuka cita. Alkitab itu jarang mengharus-haruskan ya. Tapi kali ini kita diharuskan, harus bersuka cita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, dia bilang harus bersuka cita demikian. Jadi menunjuk pada sesuatu, bersuka cita dengan cara demikian. Yang mana langsung dijelaskan, bersukacitalah dengan aku. Dengan Paulus dalam hal ini. Ada apa memang dengan Paulus? Paulus, seperti kita sudah belajar minggu lalu, dia dipenjara waktu tulis kitab ini. Surat ini. Jadi dia dalam penjara, dia dalam aniaya untuk menyebarkan berita baik. Kabar baik, dia kan penginjil, dia rasul. Nah, di Filipi dia di penjara, dia mengalami situasi sulit. Namun justru di Filipi paling banyak ditulis kata bersukacita. Paradoks, di Filipi dia di penjara, tapi di Filipi paling banyak pewahyuan tentang bersukacita. Dan pewahyuan itu ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Filipi. Makanya orang suka bilang kitab Filipi adalah kitab sukacita. Saking banyaknya kata sukacita di kitab Filipi. Bahkan ada satu ayat terkenal kan. Ayat itu adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah ini ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat terkenal tentang bersukacita yang paling sering dikutip kalau bicara soal sukacita, nah pastinya ayat. Yang tulis Rasul Paulus. Sehingga dia bilang begini, bersukacitalah dengan cara demikian. Bersukacitalah dengan aku, kata Rasul Paulus. Dengan cara demikian apa? Sekalipun dalam penjara, dalam situasi sulit, dia bilang begini, kamu harus bersukacita.
harus bersukacita. Harus bersukacita. Ucapkan aja dulu dengan iman, katakan harus ya bersukacita. Ini menjadi menarik. Di KM kami mendiskusikan, kita dipaksa harus. Dalam konteks apa? Keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersukacita. Kamu harus bersukacita. Maka dalam pelajaran kali ini, biasanya kan kalau Bapak Ibu sudah mulai memperhatikan saya kalau ngajar, pasti 3 poin, 3 kebenaran, 3 prinsip, 3 dasar, 3 kunci gitu ya. Kali ini tidak ada 3, cuma 1 ya. Saya mau kita fokus aja pada satu alasan, menemukan kebenaran bahwa Yesus adalah alasan terbaik bagi kita untuk bersukacita. Kenapa harus bersukacita di dalam Tuhan? Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Minggu lalu kita belajar bahwa ayat ini menunjukkan sukacita kita itu di dalam, bukan di luar. Di sini kita mulai mengerti kan, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh bos, barang, orang, situasi. Tidak dipengaruhi oleh barang baru, mobil baru, rumah baru, ya barang selalu kan buat orang dapat hadiah, ya dapat kado, barang. Oke, barang membuat kita suka, membuat kita senang. Tapi sukacita yang di dalam itu tidak dipengaruhi oleh bos, oleh barang. Yang kedua oleh orang. Orang bilang begini, saya tidak bahagia karena ini, karena dia. Dia yang membuat saya tidak berbahagia. Jadi orang atau hubungan-hubungan yang biasa menjadi alasan orang tidak sukacita. Tidak sukacita karena pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, tidak bisa sukacita karena dalam usaha tidak berpartner dengan orang yang baik, punya teman kantor yang menjengkelkan. Jadi orang selalu menjadi alasan kita tidak bisa sukacita. Yang terakhir situasi, yang kita alami sekarang situasi COVID-19. Situasi wabah, pandemik, situasi suka menjadi alasan orang tidak bisa bersukacita. Nah, itu yang dari luar kan semua bos itu, barang orang situasi kan dari luar. Nah, Alkitab bilang Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, lihat itu kata, di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Oke, kita dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kan gitu yang kita percaya, Yesus di dalam kita dan kita dalam Tuhan. Itu iman kita kan. Nah, sukacita itulah yang dimaksud. Saya kutip dalam bahasa yang lain. Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Jadi bersukacitalah untuk setiap musim kehidupan. Setiap musim. Jadi situasi apapun bersukacitalah. Nah, terus saya jelasin ya. Let joy overflow, biarlah sukacita itu mengalir. Nah ini, saya besarin hurufnya. For you are united with the anointed one. For you are, sebab engkau united, dipersatukan dengan the anointed one. Anointed one dalam bahasa aslinya itu Kristos, anointed one atau Kristus. Kristus itu kan dalam bahasa Yunani disebut Kristos, yang diurapi, the anointed one. Jadi dia bilang begini, biarlah sukacita kita mengalir dan di dalam semua musim, katakan lagi semua musim apapun, enak gak enak, ya semua musim. Every season, for you, nah dia kasih tahu sebabnya, sebab engkau, jadi kenapa kita mau bersukacita itu? Karena kita dipersatukan bersama yang diurapi. Maka, mari kita belajar ini. Singkat, tapi saya harap menjadi pewahyuan buat saudara, untuk mulai memahami kenapa seolah Rasul Paulus memaksa kita, kamu harus bersukacita. Dalam situasi, semua musim. Dalam hal ini, kalau dalam konteks Paulus, dalam penjara, dalam keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Satu aja alasan, menemukan kebenaran bahwa Yesus adalah alasan terbaik bagi kita, harus bersukacita. Jadi saya kasih PR kepada teman-teman KM saya, malam ini kita tidur karena 3 sikap itu kan pertanyaan di KM begini, manakah yang paling sulit? Nah di KM saya hampir semua yang paling sulit adalah bersukacita ini. Makanya saya putuskan kita belajar lagi nih semuanya ya. Saya berasumsi kalau di KM saya hampir mayoritas yang paling sulit adalah untuk bersukacita, jangan-jangan di KM-KM yang lain pun sama gitu ya. Maka kita perlu bahas ini.
harus bersukacita. Kenapa Yesus? Kenapa dalam Tuhan? Ada apa sih sebenarnya? Nah, poinnya cuma satu, kita mau menemukan alasan kenapa cukup dengan melihat Yesus. Di dalam Yesus, kita punya sukacita yang dari dalam. Ada apa sih sebenarnya? Oke, mari kita mulai. Mulai dengan apa? Melihat Yesus dengan jujur. Ada berapa hal di slide itu saya tulis. Melihat Yesus dengan jujur. Sebenarnya ini belajar tentang mengenal Yesus sih, pengenalan akan Tuhan ya. Banyak orang punya pengenalan hampir sama, tapi ada juga yang berbeda. Yesus sebagai juru selamat paling umum. Tapi juru selamat itu bisa diterjemahkan banyak hal. Juru selamat dalam konteks kehidupan kekal. Tapi juru selamat dibawa-bawa juga dalam konteks supaya saya dapat hidup lebih baik. Yesuslah juru selamat saya. Juru selamat atas bisnis saya, juru selamat atas pernikahan saya yang punya masalah, juru selamat atas penyakit saya, Yesus juru selamat. Nah, ada orang punya pandangan begitu. Yesus sebagai sumber berkat. Ada yang bilang Yesus adalah berkat, bukan cuma sumber, dia adalah berkat. Dia bukan cuma hanya sumber. Ada yang bilang Yesus memberi jalan keluar. Sampai ada lagunya God will make a way. Jadi Yesus itu jalan keluar. Punya Yesus punya jalan keluar. Ada yang bilang begini, kalau saya suka ngajar, Yesus tidak hanya jalan keluar, Yesus adalah jalan. Dia bukan jalan keluar, dia sendiri adalah jalan. Ada yang bilang Yesus adalah sumber mujizat. Ada yang bilang Yesus adalah mujizat. Mari melihat Yesus dengan jujur. Ikut Yesus karena mujizat, Yesus karena berkat. Ikut Yesus karena banyak hal baik yang bisa didapat dari Yesus. Dulu kamu tidak ikut Yesus, tidak diberkati, sekarang kamu ikut Yesus, kamu semakin diberkati. Banyak. Ada banyak ya. Saya lagi tidak bilang salah atau tidak salah, kita tidak mau berdebat dengan hal ini. Tapi setelah saya renungkan, rupanya sampai kita bisa melihat Yesus dengan benar, baru kita bisa bersuka cita dengan benar. Sebab ketika berkat sudah nggak ada lagi, mungkin jangan-jangan Yesus nggak baik lagi gitu. Dan begitu sulitnya untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi sulit, bagaimana bisa bersuka dalam Tuhan? Nah gitu ya. Karena kita memandang Yesus mungkin berbeda. Sehingga akan sulit untuk tetap bersuka cita dalam Yesus. Wong saya dalam Yesus sudah bahagia kok. Tapi ngomong-ngomong ada orang lain yang karena Yesus rela dianiaya di negara-negara penginjilan di Cina, di Timur Tengah, karena Yesus sampai penginjilan kan, sampai harus dipenjara, seperti Paulus. Kok bahagia-bahagia aja orang-orang ini? Nah gitu. Jadi kalau kita bilang mana bisa, ada yang bisa gitu. Terus kenapa kita nggak bisa? Ini yang kita sedang bicarakan. Beberapa minggu yang lalu saya tiba-tiba lagi suka nonton ya, lagi di rumah aja, saya nonton film ini, Elvis and Nixon. Bagus, ini kisah nyata. Bagaimana si Elvis rock and roll ya, si Elvis ini ya, si waktu itu disebut the king, raja rock and roll ya, raja penyanyi deh, sudah bukan cuma Amerika lah, seluruh dunia gitu ya. Dan tiba-tiba dia punya pikiran yang agak nyeleneh. Kenapa? Karena suatu saat dia pingin ketemu Presiden Nixon, Presiden Amerika, hanya untuk dia kan menolak narkoba, menolak rasis, menolak ada banyak hal yang Elvis itu punya pandangan yang bagus, yang dia pikir pandangan dia itu berkontribusi bagi Amerika. Jadi dia ingin, nah ini cerita ini di skenario demikian rupa jadi sebuah film berdasarkan kisah nyata walaupun tidak dibikin drama-drama. Tapi intinya Elvis kemudian langsung ke Gedung Putih mau ketemu presiden. Walaupun dia the king, tapi beda, mentang-mentang lu artis lu bisa masuk aja ke istana negara. Kan enggak sesederhana itu. Tapi kan nama the king Elvis Presley siapa enggak kenal. Jadi drama sekali filmnya. Apa yang dia mau buat? Dia cuma pengen begini. Dia mau ketemu Presiden Amerika, hanya mau minta badge untuk menjadi semacam agen ganda. Karena dia bisa berkontribusi bagi negara, dia seperti punya badge FBI gitu, tapi urusan narkoba, supaya dia bisa berperan sebagai apalah petugas negara yang resmi tanpa diketahui agen ganda gitu ya. Jadi dia mau minta langsung kepada presiden gitu. Ini orang
aneh gitu ya. Dia enggak pakai jalur-jalur lagi, dia langsung ketemu presiden bikinkan gua badge gitu kan. Nah gitu. Karena dia percaya diri, dia adalah the king, dia adalah orang yang waktu itu happening, dia siapa enggak kenal, mungkin dia lebih terkenal daripada nama Nixon sendiri gitu. Jadi dia datang ke security depan, security itu filmnya kaget ya, dia lihat, wah gitu, ini Elvis Presley kah gitu kan. Jadi saya mau ketemu presiden, ceritanya panjang sampai enggak semudah itu Pak, walaupun ada singkat cerita dia ketemu sama Presiden Nixon. Nah ini yang saya mau cerita. Elvis cerita sama temannya yang waktu itu dia punya urusan untuk mau ketemu Presiden Nixon, dia cerita, dia curhat. Kan setiap kali dia keluar, temannya tanya, kamu setiap kali keluar kamu pakai jas hitam itu? Terus pakai dia punya belt emas itu? Jadi dia pakai semua, dia pakai dia punya cincin-cincin. Terus dia bilang begini, ini dia mau keluar rumah nih, keluar apartemen, keluar hotel. Saya harus jadi the king. Jadi beda dengan saya sebagai teman yang kamu kenal. Kalau saya sudah pakai ini, saya adalah the king. Orang-orang tidak mau tahu Elvis Presley yang adalah manusia biasa. Yang mereka mau tahu saya adalah the king. Mereka mau minta foto, mereka mau minta ini, mau minta itu sebagai the king, Elvis Presley. Dan dia bilang, saya lelah. Kenapa? Orang tidak bisa lihat saya sebagai Elvis manusia biasa. Saya harus seperti ini. Saya melakukannya karena emang saya sudah bukan saya gitu. Kira-kira gitu yang dia bilang. Jadi di balik cerita itu dia menggambarkan bahwa orang-orang melihat dia bukan sebagai, ya memang orang akan lihat dia sebagai artis. Even dia bertemu sama Nixon, akhirnya Nixon mau berjumpa, semula dia tidak mau ketemu, apa-apaan artis mau ketemu saya. Terus dapat bocoran, mau minta badge lagi. Kok orang mau minta badge, mau ketemu presiden? Ikutlah jalurnya. Tapi kemudian dengan akal-akalan tim kepresiden karena pingin Elvis masuk ke istana negara gitu. Mereka pakai anaknya Nixon, perempuan yang mengidolakan Elvis. Anak ceweknya ini suruh telepon ke papanya bilang supaya Elvis diterima di istana negara dan minta fotonya Elvis. Akhirnya ketika Nixon berkeras tidak mau menerima artis ini karena nggak ada kepentingan politik, tiba-tiba masuk telepon dari anak ceweknya presiden. Untuk minta, Papa terima Elvis karena saya mau minta foto dan tanda tangannya. Papa foto sama Elvis karena saya mengidolakan Elvis. Kira-kira gitu bahasanya, enggak persis gitu ya. Terus Presiden Nixon geleng-geleng kepala, dia bilang begini, yang hanya bisa memerintah saya adalah anak cewek saya gitu. Terima si Elvis. Jadi Elvis akhirnya masuk gara-gara anak ceweknya pengen foto ini ada. Ini foto aslinya. Jadi foto ini ada supaya diberikan sebagai hadiah kepada anak cewek si presiden. Jadi waktu Elvis masuk pun Presiden Amerika melihat dia sebagai seorang artis, bukan seorang pribadi, walaupun dia punya keterkenalan itu yang akan dimanfaatkan untuk jadi agen ganda gitu. Jadi cerita dramanya adalah akhirnya yang cuma ketemu 5 menit, Elvis yang begitu lihai, tidak mau difoto, seorang Presiden Amerika pun minta foto, dia tidak kasih. Karena dia tidak mau ada wartawan di situ, dan pertemuan menjadi sangat panjang, ngobrol menjadi sangat panjang, dan protokol semua jadi amburadul karena cuma mereka berdua, dan itulah yang menjadi menarik di film ini. Mereka cuma berdua ngobrol segala macam di dalam ruangan Presiden Amerika Serikat. Hanya karena apa? Lihat, hanya karena si presiden mau dapat peluang untuk foto berdua. Karena si Elvis nggak mau foto berdua. Akhirnya memang dia dikerjain dan akhirnya sebelum dia pulang dia mengizinkan minta foto. Jadi sudah kebalik, justru presiden yang meminta foto kepada dia gitu ya. Dan harus mengorbankan banyak appointment hanya untuk minta foto. Kenapa? Karena anak ceweknya minta foto. Nah, apa hubungannya dengan kita bicarakan sekarang? Saya coba renungkan ya, kita lihat Yesus sebagai apa sih? Yes, pasti sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat, yes. Tapi saya coba renungkan nih. Suatu ketika kita pernah belajar bilangan pasal 14 ayat 10. Kita sudah belajar, saya ingatin ya judulnya pendemo pandemi. Ingat ayat ini muncul. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah ayat 11 ini coba lihat hati Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Lihat itu.
Jadi orang Israel sudah dapat mujizat, sudah dapat kemuliaan Tuhan di padang gurun, mengalami banyak hal yang hebat, dan that's it. Cuman itu rupanya. Cuman itu. Yesus, Tuhan yang buat mujizat, yang tolong mereka. Ketika kehendak Tuhan, Tuhan mau dilakukan bangsa Israel tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Untuk masuk dalam tanah perjanjian. Mereka mau kembali ke tanah perbudakan. Makanya Tuhan pakai istilah ini yang sebenarnya sangat mengenaskan. Istilahnya adalah berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Saya itu kok seperti mendengar, saya tidak memaksakan, tapi waktu saya nonton Elvis dan Nixon ini, saya sampai dengar ya, sedih banget ya. Seorang Elvis the King merasa kesepian dan orang hanya butuh dia punya popularitas, butuh foto sama dia, butuh dia punya keartisan untuk dapat kesempatan untuk bisa masuk Hollywood mungkin, di industri rekaman mungkin, karena orang sulit untuk bisa melihat Elvis sebagai manusia gitu. Oke, kita lihat Yesus sebagai Tuhan, yes. Tapi hubungan kita bukan hanya hubungan apa yang kita dapat dari Tuhan, tapi hubungan kasih kita kepada Tuhan. Sebab sebenarnya kalau kita mau bilang apa yang kita dapat dari Tuhan, dengan Tuhan tidak buat mujizat, kasih berkat, menjawab doa kita, mari saya beritahu saudara, sebenarnya kan kita suka nyanyi Christ is enough for me kan. Jadi Christ aja enough. Kenapa? Karena Christ aja itu segala-galanya kan. Yesus aja segala-galanya kan. Jadi harusnya itu bukan masalah yang besar ketika doa kita nggak dijawab, ketika kita punya keinginan nggak dipenuhi. Memang saya tahu prakteknya pasti tidak mudah. Tapi bila kita bandingkan dengan apa yang kita miliki, yaitu Yesus itu sendiri, jauh lebih besar daripada apa yang Yesus bisa berikan. Saya kok rasanya mau mengajak kita untuk melihat Yesus dengan jujur sekarang. Bukannya sebagai juru selamat, karena pasti dia adalah juru selamat kita. Bukan sebagai pembuat mujizat, pemberi berkat, sebab khawatirnya saya ketika berkat yang kita minta dia tidak kasih, Yesus menjadi kurang bernilai. Dan kita kurang bersukacita, atau tidak bisa bersukacita, karena Yesus tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan. Berlanjut di perjanjian baru, di zaman Yesus sendiri, orang suka ikut Yesus sampai 5.000 orang yang harus dikasih makan itu. Sampai ada orang berpikir mereka ikut Yesus bukan karena pengajarannya, karena emang Yesus bisa buat mujizat dan pembuat mujizat. Sebagian orang ikut Yesus karena pengajarannya, memang pengajaran yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak sedikit orang ikut Yesus karena mujizatnya. Pandemi COVID ini mungkin waktu yang baik untuk kita mulai melihat Yesus dengan jujur, dengan benar, supaya kita bisa melakukan apa yang dilakukan Rasul Paulus, untuk tetap bersuka cita sekalipun apapun. Saya tulis begini Bapak Ibu ya, orang yang hanya mengenal Yesus sebagai sumber berkat, pembuat mujizat, Tuhan yang baik, dan menjawab doa, adalah mereka yang berpotensi mengalami kesulitan bersuka cita dalam Tuhan ketika tidak ada berkat, tidak ada mujizat, mengalami aniaya, dan doanya nggak dijawab. Lagi saya ulang ya pelan-pelan ya. Orang yang hanya kenal Yesus sebagai sumber berkat, pembuat mujizat, Tuhan yang baik, dan menjawab doa, di mana itu benar sebenarnya. Tapi kalau orang-orang cuma mengenal dengan itu, adalah mereka yang punya potensi suatu saat akan kesulitan bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ketika tidak ada berkat, nggak ada mujizat, ada aniaya, dan doanya nggak dijawab. Kita berpotensi untuk tidak bisa bersuka cita dalam Tuhan. Karena kita pandang Tuhan, pembawa berkat, pemberi mujizat, Tuhan yang baik, menjawab doa. Jadi waktu Tuhan tidak jawab doa, tidak kasih mujizat, tidak kasih berkat, kita akan kesulitan bersuka cita. Karena kita memandang Tuhan sebagai pembawa berkat, pemberi mujizat, Tuhan yang baik, dan jawab doa kita. Oh Tuhan tolong kita semua ya. Ini kita perlu belajar. Kita percaya Yesus memberkati? Iya. Kita percaya Yesus berkuasa membuat mujizat? Kita percaya Yesus menjawab doa? Yes. Big yes. Kita percaya Yesus buat mujizat, kita memberkati. Tapi kita juga tetap percaya ketika tidak ada berkat. Kita tetap percaya Yesus. Mujizat tidak terjadi, kita tetap percaya dia.
Kita tak bisa bersuka cita karena dia sendiri adalah mujizat itu. Dia sendiri adalah berkat itu. Walaupun dia tidak bikin berkat, dia sendiri adalah berkat terindah yang kita punya. Kita punya alasan untuk bisa bersuka cita. Waktu doa tidak dikabulkan, kita tak percaya pada dia. Kita tak percaya Yesus dan bersuka cita karena Yesus segala-galanya. Bukan apa yang dia bisa kasih, karena dia sudah kasih hidupnya. Sudah itu aja. Dia tidak mau kasih itu doa kita punya tidak dijawab, that's okay. Karena pasti dia tahu kenapa dia tidak jawab doa kita kok. Karena pasti dia tahu kenapa mujizat tidak terjadi. Dia tahu, Tuhan tahu kenapa dia tidak izinkan mujizat. Bagian kita untuk percaya saja pada dia dan bersuka cita bahwa dia, yang penting aku tidak kehilangan Yesus. Saya mulai mengerti kenapa Paulus dalam penjara bisa bilang begini, kamu harus bersuka cita dalam Tuhan. Karena memang dalam Tuhan cukup memberi alasan buat kita bersuka cita. Sekalipun yang lain-lain yang dari luar itu kita nggak dapatkan. Mari melihat Yesus dengan jujur. Hanya juru selamat, yes, dia penting sebagai juru selamat pada kehidupan kekal. Apakah untuk kehidupan lebih baik? Jawab sendiri. Kalau sekarang saya mau kasih bocoran. Saya mau mulai melihat Yesus tidak hanya karena kehidupan lebih baik. Karena ketika saya terima Yesus, saya sudah baik. Jauh lebih baik. Tidak ada kehidupan lebih baik yang lebih baik dibanding pertama kali terima Yesus. Saya ulang lagi ya. Tidak ada kehidupan yang lebih baik sebaik pertama kali saya terima Yesus. Karena dengan saya terima Yesus, saya terima segala-galanya. Harta yang kekal. Bahwa dia kasih yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, apa yang baik, gaji yang baik. Puji Tuhan. Enggak pun yang paling baik saya sudah dapat. Yesus. Dan nilainya tahu enggak? Tidak hanya di dunia ini, tapi kekal. Keren enggak sih? Yesus memberi jalan keluar, atau Yesus adalah jalan. Saya percaya Yesus adalah jalan. Memberikan jalan keluar, amin. Tapi kalau Yesus tidak kasih jalan keluar, dia sendiri adalah jalannya. Sudah, yang penting saya tidak kehilangan Yesus. Jangan-jangan Tuhan sudah kasih jalan keluar, cuma karena kita ada maunya, kita pikir Tuhan tidak kasih jalan keluar. Karena maunya kita yang Tuhan tidak turuti. Tuhan sudah kasih jalan, tapi jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan beda sama jalannya kita. Nah, itu kan repot. Bisa ikutin enggak sih? Tuhan berikan aku jalan keluar untuk hutangku lunas. Tuhan sudah kasih jalan keluar nih. Tapi maunya kita jalan keluarnya begini. Jadi waktu maunya kita tidak turutin Tuhan, kita bilang Tuhan tidak kasih jalan keluar. Lalu Tuhan sudah kasih jalan keluar. Nah, gitu. Jadi mari saudara, mari kita belajar. Ini intinya apa sih? Kita belajar percaya penuh pada Tuhan. Percaya penuh pada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang suka salah menilai Tuhan, kan gitu ya. Kita pikir Tuhan tidak jawab, Tuhan sudah jawab. Sudah, cuma yang dia jawab beda dengan yang kita mau. Nah, gitu maksudnya. Yesus sumber berkat, atau Yesus adalah berkat. Iya pastilah Yesus sumber berkat. Tapi Yesuslah berkatnya, sudah itu aja. Tidak ada berkat yang lain. Saya percaya dengan punya Yesus, saya punya kehidupan yang lebih baik. Punya Yesus saja sudah, itu aja. Asal jangan saya kehilangan Yesus. Aduh, ada orang yang bisa tukar Yesus dengan yang lain. Oh, berarti nilai Yesus lebih murah daripada yang lain itu. Kan gitu maksudnya. Lihat itu Bapak Ibu kan. Orang begitu mudah meninggalkan Yesus. Kecewa sama Yesus. Karena mereka tidak dapat yang mereka inginkan dari Yesus. Oh, Yesus rupanya tidak lebih dari sekedar pesugihan. Pesugihan itu apa sih ya? Untuk bikin orang kaya gitu. Apa sih? Jimat pesugihan. Jimat lebih baik, jimat diberkati, jimat mujizat. Dan saya tidak mau mengajarkan jimat itu di mimbar Rock Balikpapan. Yesus sebagai jimat, enggak. Dia adalah pribadi yang sudah mengasihi kita. Mari bangun hubungan tanpa syarat deh. Mau ada barang, mau ada orang-orang baik Tuhan kasih, situasi yang baik, enggak baik pun, gua punya Yesus, sudah itu aja. Sudah itu aja, itu yang paling mahal. Kalau yang paling mahal Anda sudah tempatkan, maka yang lain menjadi tidak worth it, harusnya begitu. Tempatkan mana yang paling mahal dalam hidupmu. Maka yang lain, orang kalau hobi bola banget, maka yang lain mungkin, yang lain jadi nggak bagus gitu ya.
Mungkin ada barang-barang dari bolanya, jersey-jersey bagus dari klubnya dia. Yang lain jadi nggak lebih bagus karena dia sudah tempatkan mana yang lebih mahal. Dia punya banyak mobil, mobil ini yang paling mahal, yang lain jadi nggak worth it. Saya bilang buat saudara ya, Yesus yang paling mahal dari semuanya, harusnya yang lain jadi nggak worth it. Kalaupun nggak dikasih misalnya saya. Siapa yang senang dapat mobil baru? Semua senang. Tapi enggak pun apa-apa karena Yesus sudah saya dapati. Itu yang paling mahal bawa saya dalam kekekalan. Bagaimana kita melihat kehidupan lebih baik sekarang? Mari saya mau ajak saudara, saya kasih sebuah tulisan, kita baca sama-sama, saya baca kepada saudara. Kehidupan lebih baik adalah waktu saya melakukan firman-Nya, bukan supaya saya diberkati. Lagi ya, kehidupan lebih baik adalah waktu saya melakukan firman, bukan untuk saya diberkati. Sebab saya melakukan firman karena saya sudah diberkati di dalam Yesus. Saya melakukan firman karena saya hidup dalam kerajaan sorga dan melakukan hukum-hukum kerajaan sorga. Waktu saya membuat Yesus harta sesungguhnya dan berani berkata Yesus saja cukup. Tidak ada lagi yang bisa menambahkan sukacita memiliki Yesus. Itulah kehidupan lebih baik. Yesus saja cukup. Apa kehidupan lebih baik saudara? Mendapatkan pengampunan, memiliki jaminan kehidupan kekal. Dan memerintah dengan Yesus dalam kekekalan tanpa batas. Itulah kehidupan lebih baik. Kekekalan. Dan saudara sudah punya semuanya itu. Rumah mungkin belum lunas. Tapi saudara sudah punya jaminan keselamatan dalam Tuhan. Kekal itu, nggak ada batas dan memerintah loh. Mungkin saudara naik jabatan karena saudara diganggu orang. Bos saudara memang menekan saudara tidak naik jabatan. Tapi dibanding dengan saudara mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, jabatan berapa tahun sih? Seorang jenderal bisa bertahan dengan kejenderalnya berapa tahun sih? Kalaupun jenderalnya terganggu misalnya, amit-amit sih banyak, kalau orang-orang TNI pasti nggak suka itu, pangkatnya terganggu, tapi kita nggak bisa memungkiri, mungkin memang kita terganggu, memang sengaja diganggu, that's okay kan, yang penting yang kekal itu, jenderal kan cuma berapa tahun, naik jabatan berapa tahun, cuman sifatnya fana di muka bumi ini. Mari lihat dalam konteks kekekalan. Bagaimana kita melihat kehidupan lebih baik? Kehidupan lebih baik adalah waktu kita melakukan firman-Nya, bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita percaya kita umat yang sudah diberkati Tuhan. Oke, saya mau selesai dengan tunjukin 2 tokoh Alkitab yang bisa bersuka cita dalam situasi apapun. 1 Paulus kita sudah baca, Filipi 2 ayat 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, sekalipun darahku loh, dan aku bersuka cita dan bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Sekalipun apa? Darahku dicurahkan pada korban. Darahku loh saudara. Bandingannya darah loh saudara. Tapi dibanding Yesus, dia bilang kamu harus bersuka cita. Karena Yesus sudah segala-galanya. Yang terkenal juga Habakuk ya. Ini suka dikutip orang Kristen nih. Nggak apa-apa kita baca lagi. Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kadang-kadang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat itu, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang biarkan aku berjalan di bukit-bukitku. Aduh, kita suka ini ayat ya, kita nyanyikan ini ayat, tapi kita gitu enggak sih? Karena emang lagunya bagus, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur, tuh nangis-nangislah kita, gitu ya. Padahal kita tidak mengerti yang kita nyanyikan. Benar nih, apakah kita tetap bisa bersuka cita, sekalipun enggak berbunga lah, apalah segala macam. Harusnya bisa, makanya Paulus bilang, kamu harus bersuka cita. Kenapa? Karena kita melihat Yesus ya dengan benar, dengan jujur, bukan sebagai sumber berkat, sumber mujizat atau apapun, pribadinya lah harta itu sendiri. Sikap Ayub waktu dia mengalami, ya Ayub enggak bisa dilawan lagi, dia punya penderitaan ya. Kita tahu itu cerita. Istrinya pernah bilang sama dia, Ayub pasal 29, masih bertekun engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah gitu ya. Nah saya suka ya, ini menjadi banyak referensi juga dari orang Kristen.
Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja tapi tidak mau menerima yang buruk? Oke? Mari saya mau tunjukin buat saudara, kita harus bersuka cita. Sebelum saya berdoa buat saudara, perhatikan baik. Kita harus bersuka cita, bukan pura-pura bahagia. Bukan juga mengingkari psikologis kita. Kita sedang sedih misalnya, harus bersuka cita. Jadi kayak drama, jadi kelihatan munafik. Enggak. Bukan itu maksudnya. Harus bersuka cita bukan pura-pura bahagia, bukan mengingkari keadaan psikologis kita. Bersuka cita dalam Tuhan adalah tindakan normal dalam kerajaan sorga. Oleh karena hidup dalam kepercayaan penuh dengan menemukan hakikat kehidupan dalam Yesus, bahwa Yesus sebenarnya adalah harta yang sesungguhnya. Paulus pernah marah, pernah berselisih, namun Paulus bisa melihat persoalannya dalam Tuhan sebagai kesempatan melihat Yesus dengan benar. Paulus sendiri pernah buat keributan dalam pelayanannya, ada cerita itu. Dia punya konflik, tapi pada akhirnya dia dalam persoalan-persoalan itu dia bisa melihat Yesus dengan benar, sehingga dia bisa tetap bersuka cita sekalipun ada persoalan, ada masalah dalam kehidupan dia. Saya mau bacakan ini buat saudara, cukup panjang, tapi ini menjadi pewahyuan Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Perhatikan baik-baik ya. Sebab Allah yang telah berfirman, perhatikan ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya, ingat pelajaran minggu lalu bersinar, di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wow. Nah ini perhatikan 7, baca sama-sama yuk. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, maksudnya dalam tubuh kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari mana? Dari Allah, bukan dari diri kami. Harta itu menunjuk kepada siapa? Yesus ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Lihat tuh ya, kami habis akal namun tidak putus asa. Lihat, kita ngalamin. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bukan berarti aniaya selesai nih. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat. Ada jemaat di KM saya bilang, dapat target jual 10 item, yang laku cuma 7, enggak capai target. Tapi dia bilang, ya saya masih bersyukur bisa jual 7 dah. Walaupun enggak capai target. Jadi walaupun mengalami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Lihat dia punya sukacita itu. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun batin kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab, perhatikan ya, penderitaan ringan yang sekarang ini, yang dimaksud ringan itu tidak ringan sebenarnya ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Mari Bapak Ibu, bangkit ya, kamu harus bersuka cita. Lihatlah Yesus dengan jujur, dengan benar, kenalah Dia dengan lebih lagi di masa pandemi ini. Kenali Dia, ada banyak kesempatan kenal Dia. Dia adalah harta yang sesungguhnya, Dia adalah berkat, Dia adalah mujizat. Kita tidak mengalami mujizat, Dia adalah mujizat. Kita sudah mendapatkan pribadinya, sang mujizat itu. Enough. Selebihnya hanya adjustment. Kalau ada yang kita merasa doa tidak dijawab, jangan-jangan sudah dijawab tapi tidak sesuai keinginan kita. Nah itu kita, sudah kita itu. Supaya terus bertumbuh kan gitu ya. Kalau kita merasa nggak diberkati, jangan-jangan ada berkat yang lain tapi kita nggak lihat. Karena kita pingin berkatnya ini. Gitu ya. Ya toh? Jadi sudah dikasih Tuhan, seorang anak dikasih, dia pingin boneka beruang. Oke? Jadi ada orang datang kasih sama dia 2 boneka beruang,
dan boneka kelinci. Mata dia akan lihat di boneka beruang karena dia ingin boneka beruang. Tapi ternyata boneka beruang sudah dikasih sama anak yang lain. Dan boneka kelinci yang disodorkan. Dia merasa tidak diberkati, padahal dapat boneka kelinci. Kenapa? Karena inginnya boneka beruang. Saya berdoa saudara, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengerti kok. Bahwa kita diberkati Tuhan, kita dalam Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan pasti ada maksudnya. Nah itu dia, jalani aja. Ya, kalau masih lihat burung di udara ada, kita masih dipelihara Tuhan. Asal kita jangan malas, kita bisa bertindak dalam anugerah Tuhan. Saudara, menjadikan itu sebagai harta bukan berarti kita malas. Kita tidak malas. Kita tetap bekerja, melakukan kehendak Tuhan sesuai firman Tuhan, lakukan profesi kita, lakukan kita punya karunia-karunia, tapi semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah hidup lebih baik, ya. Bukan melakukan semua dengan baik supaya dapat untung lebih banyak. Enggak seperti itu. Itu dunia begitu. Kita enggak mau lebih duniawi. Yes, siapa bilang bahwa kita bisnis terus supaya enggak lebih untung. Semua mau untung. Saya tahu semua mau untung. Kita bekerja, semua mau naik pangkat. Yes. Tapi sekalipun pohon ara tidak berbunga, semuanya terjadi, kita tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Yang paling mahal kita punya Yesus. Semua disita, enggak apa-apa sudah. Yesus enggak bisa diambil karena dia dalam saya. Sudah, kita punya alasan untuk bisa bangkit lagi, bersuka cita lagi, membangun kehidupan kita lagi, dan melihat bagi Tuhan dari yang mustahil untuk apapun yang Tuhan mau dia lakukan. Yes, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu, supaya sungguh-sungguh mereka bisa percaya firman Tuhan yang bilang begini, kamu harus bersuka cita. Bapa, hamba-Mu pun membaca ayat ini, harus benar-benar meyakinkan diriku untuk harus bersuka cita. Kami semua mendapat pelajaran yang sama untuk melihat Yesus sebagai harta satu-satunya. Sehingga kami bisa berkata bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sebab Engkaulah sendiri alasan kami bersuka cita. Mungkin yang lain kami belum atau bahkan tidak dapatkan. Yang penting kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tidak pernah sendirian. Kami selalu memiliki hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Bukan saja supaya lebih kaya, lebih berhasil, tapi kehidupan kami yang melakukan firman-Mu, sehingga dunia bisa menonton kehidupan kami akan kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam kami. Sehingga Yesus terlihat secara hebat dalam hidup kami. Tuhan, itulah sukacita terbesar, yaitu menyatakan Kristus kemanapun kami berada. Berarti Tuhan dalam pergumulan apapun, itu adalah kesempatan untuk menyinari Yesus, menyinarkan Yesus dalam kehidupan kami, menyatakan Yesus dalam kehidupan kami, bercahaya akan kehidupan Yesus. Kepada jemaat yang dalam pergumulan hari-hari ini Tuhan, aku berdoa supaya mereka benar-benar tidak kehilangan sukacita dalam Tuhan. Mereka menangis mungkin, mereka bergumul, mereka sedih mungkin, dan mereka tetap secara manusia mereka harus tetap menjalani keadaan situasi tersebut. Tapi aku berdoa mereka tidak kehilangan iman, tidak kehilangan percaya, tidak kehilangan kekuatan, karena mereka selalu menjaga sukacita mereka. Firman berkata, the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, meteraikan firman-Mu. Harta kami satu-satunya, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober, artinya sudah hampir 7 bulan kita ibadah online. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengingatkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa ke Rock Center, ambil 1 paket untuk 1 orang selama 1 bulan. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau tetap senantiasa bersuka cita dalam keadaan apapun. Kami selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dan kami pada pagi hari ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Suci kuduskan roti dan anggur ini, semua kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus dilayakkan untuk menerima bersatu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu di rumah membagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga yang lain. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pengorbananmu yang membuat kami sampai hari ini Tuhan masih bisa menikmati semua yang terbaik dari sorga. Terima kasih untuk kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terpujilah namamu. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia, untuk Balikpapan. Kami berkata shalom Indonesia, shalom Balikpapan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari pusat Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biar hikmat-Mu ada pada mereka untuk terus bisa bekerja sama dan bisa menuntaskan masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa kami. Khususnya mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Juga krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Lewat para pemimpin-pemimpin kami, Indonesia pasti bisa dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para medis, semua yang bekerja, langsung berhadapan dengan para pasien COVID-19 di rumah sakit. Para dokter, para perawat Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Hikmat-Mu ada pada mereka. Perlindungan-Mu khusus bagi mereka. Sehingga mereka tidak tertular COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa penularannya sudah diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tingkat membunuhnya sudah semakin berkurang. Bahkan tidak lagi bisa membunuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, pulih dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Pak Wali Kota sebagai ketua gugus tugas untuk penanganan COVID-19 di kota Balikpapan diberikan hikmat untuk terus bisa bekerja bersama-sama dengan timnya untuk memutus penularan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kota kami akan dipulihkan Tuhan. Ekonomi juga akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Warga Balikpapan adalah warga yang berdisiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga penularan COVID-19 segera diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami sudah masuk di bulan Oktober, di mana kami sudah 7 bulan selama ini, 7 bulan kami sudah melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan juga hadir bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, di tempat ibadah, di mana kami beribadah di secara online di rumah kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami angkat handphone kami. Kami akan memberi dengan sukacita melalui QR Code. Kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan ini adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur, berbuah lebat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami juga mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Ini awal bulan, kami beri dengan sukacita, kami mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, memberi dengan sukacita. Sekarang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Kita ucapkan bersama-sama dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anakmu di rumah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima itu berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita, selamat hari Minggu, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus